Wirolu Monggo. Selamat datang di Podcast, di mana kita tidak hanya sekedar berbincang, tapi Podcast is our Oke, story. standby. Action. Hai sahabat Pos, bertemu lagi dengan saya Alika dalam acara Podcast di mana kita tidak hanya sekedar berbincang, tapi Podcast is our story. Nah, apa kabar semuanya? Sahabat Pos dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, di hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Kalau kata anak milenial sekarang kita bisa memanggilnya suhu ya di bidang operasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut dan kita perkenalkan hari ini narasumbernya ada Bapak Hani Sartana selaku Deputi Operation Vice President Regional 4 Jawa Tengah dan DIY. Halo Bapak, apa Halo, kabar? kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana Pak suasana hari ini? Apakah Bapak sedang merasakan panas, mungkin kedinginan atau di Semarang ini Pak gimana itu Pak? Semarang saat ini memang cukup panas ya Oh lagi cukup panas ya Pak ya. kalau kita keluar rumah, Tapi keluar kalau kantor. kalau keluar kantor, tapi kalau di kantor Tetap di ruangan ya kita akan tetap di ruangan. tetap dingin. Tetap dingin. Oke. Sebelumnya Pak, saya boleh bertanya sesuatu nggak Pak? Oke, silakan. Oke. Bapak tahu nggak Pak, kenapa rumus lingkaran itu 22/7? 22/7. Iya. Saya belum tahu tuh. Kenapa 22/7? Karena kalau 24/7 atau 24 jam siap melayani Anda, itu adalah Pos Indonesia. Itu Ya. Pak jawabannya. Benar. Oke. Pak Hani, melihat tren sekarang itu kan kiriman semakin banyak nih. Salah satunya itu kan mungkin bisa dipicu dari dampak COVID gitu ya, di mana masyarakat ini belanja online aja gitu ya daripada langsung. Nah, dampaknya untuk PT Pos Indonesia pada umumnya itu atau khususnya juga silakan bagaimana Pak? Oke. Jadi PT Pos Indonesia itu kan selaku perusahaan kurir dan logistik ya. Jadi saat ini kita melayani kurir maupun logistik. Nah, untuk logistik sebetulnya di saat pandemi kemarin itu PT Pos Indonesia juga selain menerima pesanan kiriman yang dipesan oleh para pembeli ya, para buyer, kita juga bahkan kalau di pada saat COVID itu juga kita melakukan distribusi bantuan ya, distribusi Ya. bantuan. Nah, jadi kalau di kurir maupun logistik tentu saja dengan 277 tahun eksistensi PT Pos Indonesia ya, kantor pos di Indonesia. Jadi kita bisa memberikan pelayanan ya, apalagi pada saat COVID kemarin itu jumlah dari orang yang membutuhkan pelayanan dan diantar ke tempat mereka masing-masing itu cukup banyak gitu, sehingga PT Pos juga masuk dan berusaha memberikan pelayanan baik di kurir maupun logistik. Nah, kurir itu terkait dengan masih adanya dokumen-dokumen yang memang secara khusus itu harus dikirimkan kepada si penerima ya, kepada penerima, tetapi itu memang membutuhkan kepastian, keamanan. Nah, disitulah PT Pos masih melayani juga yang untuk kurirnya, seperti itu. Oke, berarti Pak kalau misalkan kita lihat ya dari pernyataan Bapak tadi, setelah atau pasca pandemi COVID ini berarti budaya khususnya di PT Pos sendiri atau misalkan budaya dalam bagaimana PT Pos ini menyalurkan untuk tadi kan juga sempat di-announce bantuan, itu berubah ya Pak ya budayanya mungkin kalau COVID kan ada treatment-treatment khusus gitu Pak atau bagaimana? Kalau sekarang kan sudah kembali ya, kita kan sudah kembali normal. Jadi memang kalau yang namanya budaya orang untuk melakukan pembelian dengan cara online, saya pikir itu tidak langsung hilang ya. Itu tetap ada sehingga PT Pos Indonesia juga tetap menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang kita masih kerjasama, misalnya kita kerjasama dengan Shopee ya untuk kiriman kiriman yang dari marketplace yang cashless itu dilayani juga oleh PT Pos Indonesia. Nah, kemudian juga kita bekerja sama atau kita juga melayani kiriman-kiriman yang dikirim oleh pedagang online ya, yang mereka juga menyampaikan promosinya misal melalui media sosial dan lain sebagainya. Kita juga tetap masuk di situ. Dan kalau saya lihat mungkin kalau
terjadi penurunan, barangkali terjadi penurunan ya, karena memang ini sudah masuk di normal, era normal. Tetapi kebutuhan orang terhadap belanja yang dilakukan secara online itu masih tetap tinggi, seperti itu. Betul. Oke, berarti Pak nih kalau misalkan kita bicara tentang tadi sempat di-announce juga e-commerce, Mhm, di e-commerce ataupun pada pengiriman-pengiriman seyogianya gitu ya Pak, itu kan banyak sekali nih Pak kompetitor. Nah, saya mau bertanya nih Pak, kalau ya. misalkan PT Pos Indonesia, apakah siap nih Pak untuk bertempur nih ya? Maksudnya untuk, ibarat kata itu kita bertempur supaya bisa menjadi top of mind atau mengalahkan kompetitor yang lain gitu Pak? Saya sampaikan, usia kita sudah 277 tahun ya. Jadi satu, kekuatan yang sudah kita miliki sehingga kita memang harus siap bertempur ya. Walaupun mungkin di beberapa survei ya, kadang-kadang misalnya menempatkan pos di urutan nomor 2 atau mungkin nomor 3, tetapi kan di survei yang lain juga bisa dilihat pos juga punya keunggulan di beberapa hal ya. Nah jadi itulah yang sangat kita yakini bahwa PT Pos Indonesia akan mampu bertempur, kalau tadi dibilang bertempur gitu, akan mampu Iya. bertempur, akan mampu memberikan pelayanan juga yang lebih baik ya. Jadi layanan yang kita berikan juga kan sama, kita bisa kompetitif dari sisi tarif ya, Mhm mhm. kemudian dari sisi SWP, Iya. standar waktu penyerahan juga sama. Kita juga bisa sampaikan misalnya kita punya produk same day ya, Mhm. produk same day itu kan harus diserahkan hari itu juga. Iya. Nah, produk same day yang kita miliki itu pencapaiannya sudah 100%. Artinya untuk produk same day itu kita betul-betul, komit ya untuk bisa diserahkan. Begitu juga ada produk next day ya yang 1 hari sampai, dan produk reguler itu rata-rata pencapaiannya sudah di atas 99%, seperti itu. Misalkan kita bicara tentang siap bertempur dan juga siap bersaing dari PT Mhm, Pos sendiri, strategi atau kiat-kiatnya apa sih Pak kalau boleh tahu? ya. Jadi, strategi yang kita lakukan tentu saja kita terus meningkatkan pelayanan ya, meningkatkan pelayanan, kemudian kita juga melakukan pengawasan, pengendalian terhadap, kinerja operasi ya. Termasuk, kita juga melakukan, pemantauan terhadap apa yang menjadi keinginan dari pelanggan ya. Misalnya terkait dengan customer complaint handling misalnya CCH. Nah, di CCH juga kita sangat komit ya, komit kalau ada pelanggan melakukan komplain, paling tidak kita sudah diberikan standar ya, paling lama itu 24 jam, sebelum 24 jam itu Jam. sudah harus diselesaikan. Wah. Nah, jadi antara, keinginan pelanggan, kemudian kita juga di operation ya, termasuk teman-teman di pelayanan, bagaimana melakukan, atau memberikan pelayanan ya, mulai dari loket, teman-teman juga sudah diberikan, pedoman dan petunjuk apa yang harus mereka lakukan, kemudian nanti di bagian operasi sampai terakhir juga di delivery ya, teman-teman pengantar, seperti itu. Itu yang kita lakukan daily Oh ya, setiap hari, daily, betul. oke. Mhm, Wah keren banget ya sahabat pos. Jadi ada quotes ya, masalah itu ada tapi solusi yang utama gitu ya Pak ya? betul. Kalau masalah itu Oke. pasti ada, nggak mungkin hidup di dunia nggak ada masalah, pasti ada masalah. Betul. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita memberikan solusi atas masalah tersebut dan semua jadi happy, gitu. Oke, Heeh, karena hidup itu ada cobaan ya Pak, kalau mhm. sedikit namanya cobain. Oke Pak, agak intermezzo ya Pak ya sedikit. Oke. Nah nah keren banget ya tadi sahabat pos. Mungkin ada pertanyaan lanjutan nih Pak, tadi kan Bapak sempat announce tentang kalau misalkan kita itu bisa mencakupi terluas-terluas gitu. Nah memang Mhm, jangkauan pos Indonesia ini Pak, seperti apa sih Pak? ya. Mmm, Pos Indonesia kan, ya tadi saya ulangi lagi ya, 277 tahun, tentu saja kita sudah sangat luas mhm. jangkauan ya. Untuk di domestik kita semua tahu lah, dari Sabang sampai Merauke, dari pokoknya seluruh pulau itu terlayani ya, sampai dengan pulau-pulau yang, mungkin orang belum pernah ke sana gitu ya, atau tidak banyak orang datang ke sana, tapi kita pos tetap melayani gitu ya. Dan kita juga sama, untuk kiriman ke luar negeri juga sama ya, untuk kiriman ke luar negeri kita juga ada di bawah naungan UPU ya, Iya Universal Postal iya iya. Union, sehingga seluruh negara yang, akan kita kirimkan surat maupun logistik atau paket dan lain sebagainya itu bisa kita layani. Jadi Pos Indonesia secara keseluruhan itu baik domestik maupun internasional, itu jaringannya memang terluas ya saat ini, seperti itu.
Oke, jaringannya terluas ya Pak ya. Nah, mungkin itu Pak, barusan adalah pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi podcast pada hari ini. Mungkin sebelum masuk ke penutupan gitu ya Pak, mungkin ada sedikit closing statement atau yang mau Bapak sampaikan untuk meyakinkan sahabat pos bahwa nih loh, PT Pos itu cepat cepat cepat. Ya, oke, makasih. Jadi untuk pendengar semua ya, saat ini PT Pos Indonesia sudah melakukan transformasi. Jadi transformasi, ada 7 transformasi yang dilakukan, dan itu juga diantaranya transformasi budaya, transformasi SDM, organisasi, Ya. kemudian ada juga di bidang IT dan lain sebagainya. Jadi transformasi yang sudah dilakukan di PT Pos Indonesia itu membawa dampak terhadap pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kemudian kita juga sudah memperbaiki sistem ya. Sistem pengiriman misalnya kita sudah lakukan itu digitalisasi. Kita punya yang namanya pos aja, misalnya kalau misalnya mau kirim barang cukup di rumah, tinggal tekan gitu kan. Oke. Nah, jadi buat yang mager cocok lah gitu kan. Cocok ya Pak ya. Jadi tinggal pencet, sudah datang petugas pos yang akan melakukan pick up, kemudian itu bisa dilayani gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini Pos Indonesia sudah melakukan transformasi, sehingga saya menyampaikan kepada semuanya untuk bisa menikmati lah, bisa mencoba gitu ya pelayanan PT Pos yang saat ini sudah baik. Kami juga tadi sudah sampaikan bagaimana komitmen kita terhadap standar waktu penyerahan kiriman ya. Kiriman same day kita sudah lakukan 100%, kemudian yang untuk next day dan kiriman reguler juga kita targetkan 99% itu bisa diserahkan. Dan kita juga punya punya moto bahwa yang kita serahkan itulah cepat, kemudian tepat dan aman. Itu ya. Jadi sekali lagi coba PT Pos Indonesia ya, seperti itu. Baik, mantap sekali ya ini sahabat pos penjelasan dari Bapak Hani. Nah, baik, kami ucapkan terima kasih Bapak sudah Oke, berkenan sama-sama. menjadi narasumber pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak tidak kapok untuk menjadi narasumber di podcast ini ya Pak. Tidak kapok dikerjain 22 bagi 7 ya. 22/7. Karena yang 24/7 untuk masyarakat cuma Pos Pos Indonesia. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Oke, Pak Hani. sama-sama. Nah, sahabat pos semua, dimanapun kalian berada, itu dia sesi dan juga episode podcast pada hari ini. Episodenya bersama Bapak Hani Sartana selaku Deputi Operation Vice President Regional 4 Jawa Tengah DIY. Akhir kata, saya Alika, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Pos Indonesia, semangat!